kita belum berani. Karena apa? 15 hektar itu ditempati oleh Alawis gitu banyak. Itu masalahnya. Kiai Ubed dulu itu sudah menggugat tanah itu sudah dipegang Kiai Ubed, terus kemudian dijual oleh Pak Alawis. Kemudian sampai mau dipenjarakan gitu. Hal tersebut diungkapkan oleh Suriah Sunan Ampel dari jalur Sunan Derajat Kiai Munawir yang menceritakan semua bahwa 15 hektar bumi Ampel telah dirampas oleh kaum Habib keturunan Ubaidillah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara-saudaraku semua yang dengan setia memantengi channel kami, channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video tentang 15 hektar tanah di Ampel itu dirampas oleh Bani Palwi. Ini bukan hoax, ini fakta. 15 hektar tanah di Ampel yang dirampas oleh Bani Palwi ini disampaikan oleh Dzurriyyah Sunan Ampel dari jalur Sunan Derajat, yakni Kiai Munawir. Kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Peliknya permasalahan yang terjadi, dan sekarang kita semua seumpama ziarah ke Makom Ampel, ini pasti kita akan banyak menemukan orang-orang yang di situ wajahnya itu wajah Arab. Nah, kita semua tentunya sudah maklum bahwa agama kita Islam selalu mengajarkan tentang kezuhudan. Kalau urusan duniawi, saya yakin terah-terah Wali Songo ini tidak begitu berpikir. Nah, mulai berpikir kritis itu mulai adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mungkin dulu ya sudahlah, kalau memang mereka itu mau mengakui atau mau mengklaim tanah 15 hektar, ya biarkan saja, mungkin begitu. Dan ditambah lagi, mbok nanti terjadi chaos, terjadi kekisruan-kekisruan yang memicu keamanan kondusivitas. Dan ini menjadi perhatian tentunya. Dan saya yakin terah-terah Wali Songo seperti Kiai Munawir, terah-terah dari Kanjeng Sunan Ampel dari jalur Sunan Derajat, ini beliau selalu diwanti-wanti oleh leluhurnya, kalau urusan duniawi kita mengalah saja, pasti itu. Nah, ini kita tidak akan membahas lebih dalam tentang zuhud, tidak. Ini gambaran saja. Ini loh bahayanya pembelokan sejarah, perubahan silsilah nasab yang dilakukan oleh Pak Alwi. Dan banyak sekali pembelokan silsilah sejarah nasab, ini banyak sekali. Dan ini salah satu strategi mereka untuk menguasai suatu daerah. Dan saya yakin Sunan Ampel itu sebelum diakuisi, itu dibelokkan dulu sejarahnya Sunan Ampel, bahwa Sunan Ampel ini masih darahnya Pak Alwi, keturunan Ubaidillah umpamanya, itu pasti kan gitu loh. Dan suatu ketika ini tanah milik leluhur kami, kan gitu loh. Buktinya mereka keturunan mbah-mbah kami, itu sangat mudah. Makanya jangan anggap remeh, jangan anggap sepele, ini persoalan besar loh ini. Banyak sekali loh, seperti LBY itu berguru kepada Mbah Malik Mersi umpamanya, kan itu contohnya. Tapi niat bergurunya itu terkenalnya berguru, tapi
aslinya dalam hati kecilnya itu mau ngapa, kan gitu. Kita kan tidak tahu, yang tahu itu cuma Allah sama yang bersangkutan, kan gitu. Lah, berjalannya waktu ada pembelokan silsilah Mbah Malik, Mbah Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Jelas ini pembelokan di buku Tawasul. Seharusnya bin Ali di Powongso, kan seharusnya begitu. Kalau menurut aslinya surat kekajian seperti itu. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengakuisisi suatu daerah. Dan saya pastikan seperti di Bani Malik ini sudah dikuasai oleh mereka. Sama dengan kasusnya Ampel ini, 15 hektar tanah di sekitar Ampel itu sudah dikuasai, diklaim oleh Bani Palwi. Apakah hari ini kita diam saja atas pembelokan-pembelokan sejarah yang dilakukan mereka? Ya, tentunya tidak. Mau negara kita dikuasai oleh mereka. Oh, mereka itu pintar. Kepintaran mereka di atas rata-rata kita. Pintar dalam tanda kutip licik. Kalau kita diajari oleh sesepuh kita, guru-guru kita, apabila kita melakukan ibadah, kita harus ikhlas. Tapi berbeda dengan mereka. Berbeda dengan mereka. Coba tengok majelis-majelis mereka itu. Majelis-majelis mereka itu. Kalau kiai-kiai pribumi, contoh kecil lagi, kiai-kiai pribumi yang orang yang sowan ke dalam beliau itu pasti disuguhi. Wah, banyak sekali suguhannya itu. Bahkan kayak lebaran itu, menunya itu macam-macam. Tapi banyak juga seumpama kita itu sowan ke para habaib itu, rumahnya kosong blong, tidak ada apa-apa, kan begitu. Ini fakta ini. Terus dulu kita mungkin berpikir, oh adatnya beda dengan orang Jawa, mungkin berpikirnya begitu. Tapi ini fakta loh, fakta. Dan sekali lagi, penemuan-penemuan tentang klaimnya Pak Alwi 15 hektar tanah di sekitaran makom Sunan Ampel, sehingga duriahnya Sunan Ampel yang berhak sebagai ahli waris tentunya itu diusir, dikuasai oleh mereka. Ini menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai ini merembet ke yang lainnya. Makanya kami akan terus menyuarakan kebenaran ini. Mulai strategi mereka membelokkan sejarah, silsilah nasab para leluhur-leluhur ini harus diluruskan, harus diantisipasi. Jangan sampai mereka leluasa untuk membelokkan nasab-nasab leluhur kita. Pada saat mereka leluasa, terus tidak ada yang berani melawan, langkah selanjutnya adalah menguasai tempat di mana makam itu berada, yang dibelokkan tadi. Ini yang harus betul-betul kita waspadai, yang harus betul-betul kita cermati. Pola strategi licik mereka. Jangan sampai terlambat. Seperti kasusnya di Sunan Ampel. 15 hektar tanah di sekitaran Sunan Ampel dikuasai oleh mereka. Itu. Mungkin orang akan berpikir, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Karena rumit dan peliknya permasalahan yang terjadi, ini saya yakin Duriah Ampel ini kesulitan untuk menemukan bukti. Karena mereka itu sangat halus, sangat licik, wah luar biasa. Dan ini menjadi perhatian kita semua tentunya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.